Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tukang nonton akan menceritakan alur cerita film seru lagi guys. Film ini berdasarkan kejadian tahun 2004, yaitu operasi pembersihan gangster Cina Korea yang dilakukan oleh polisi Seoul. Dan semua nama mereka sudah disamarkan. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Di awal film, terlihat sebuah pasar di pecinan, sebuah kampung yang mayoritas penghuninya adalah orang Cina. Muncul dua orang yang sedang berkelahi, karena membuat keributan, semua orang berkumpul. Penjaga warung dan polisi pun mencoba untuk melerai mereka, tetapi tidak bisa. Salah satu orang yang berkelahi itu jatuh ke depan dagangan penjual pisau. Diambillah pisau itu untuk dijadikan senjata untuk berkelahi. Saat mereka sama-sama mengambil pisau untuk berkelahi, datanglah seseorang yang sedang menelpon yang bernama Ma. Sambil menelpon, Ma memelintir tangan salah satu orang yang mau berkelahi sampai pisaunya terjatuh. Kemudian Ma juga meminta orang satunya lagi untuk memberikan pisaunya. Karena melihat Ma dengan mudah memelintir tangan lawannya, orang ini pun menyerahkan pisaunya. Kemudian Ma pergi dan memberitahu penjual pisau itu agar tidak menjual pisaunya di sini dan memberikan penjual pisau itu uang. Kemudian di sebuah tempat bermain biliar, Ma bertemu anak buahnya, dan ternyata Ma adalah seorang polisi. Ada seseorang yang sedang terluka karena telah ditusuk di tempat bermain biliar itu. Kemudian Ma memeriksanya dan melihat tato orang itu adalah anggota dari geng Venom. Kemudian kita pindah ke markas geng Venom. Diperlihatkan seseorang, kita beri nama Ucok, adalah tangan kanan dari bos geng Venom yang sedang menelpon dan melapor ke bosnya. Ucok memerintahkan gengnya untuk bergerak, menyerang geng lain yang telah menikam anggotanya. Ketika geng Venom keluar dari markasnya, mereka bertemu dengan Ma dan anak buahnya. Ma memerintahkan geng itu untuk menurunkan senjata mereka. Karena tidak mau menuruti Ma memukul salah satu geng itu hingga pingsan. Kemudian keluarlah bos dari geng Venom dan meminta berbicara berdua dengan Ma dan menanyakan untuk apa dia dan anak buahnya datang ke sini. Ma datang ke markas Venom untuk menanyakan siapa pelaku penusukan itu. Kemudian Ucok mengatakan kalau pelakunya bernama Hulang dari geng Yisuo. Kemudian Ma dan anak buahnya pergi ke sebuah tempat permainan. Saat memeriksa tempat permainan itu, salah satu geng Yisuo keluar dari sebuah ruangan dan melihat Ma dan anak buahnya di sana. Saat saling lihat, Ma memerintahkan anak buahnya untuk menangkap orang itu. Orang itu pun lari dan masuk kembali ke ruangan. Saat masuk ke dalam ruangan, ternyata banyak anggota geng Yisuo di dalam sana. Ma juga masuk dan mendatangi para geng Yisuo. Ketika salah satu geng Yisuo menanyakan siapa Ma membanting kepala salah satu geng itu ke meja. Semua geng itu pun takut, karena melihat temannya dibanting, orang yang dikejar tadi pun kabur lagi. Ma dan anak buahnya mengejar pelaku penusukan itu. Saat mengejar, Ma melihat ada persimpangan jalan yang ujungnya bertemu. Ma mengejar orang itu dari jalan sebelah kanan dan menunggunya di ujung. Senang sekali karena mengira Ma sudah tidak mengejarnya lagi. Ketika sampai di ujung jalan, dia langsung disikat Ma dengan lututnya. Ma menyuruhnya bangun, tetapi dia memberontak dan mengeluarkan pisau dan ingin menikam Ma jika Ma mendekat. Ma kemudian mengeluarkan plastik dan menyuruhnya untuk menaruh pisaunya di plastik itu. Saat Ma menyuruhnya memasukkan pisaunya, dia pun mencoba menusuk Ma. Tetapi Ma dengan cepat menangkap tangannya dan menampolnya sampai pingsan. Kemudian terlihat sebuah mobil yang di dalamnya ada 3 orang Cina yang sedang menuju ke suatu tempat. Saat mereka keluar dari mobil, mereka mengeluarkan seseorang dari bagasi mobilnya. Ternyata orang yang dikeluarkan dari bagasi mobil itu adalah seorang anggota geng Venom yang berhutang kepada 3 orang ini. Si botak bernama Sung Rak, satunya lagi bernama Yang Tai, dan si bos bernama Jang Chen. Sung Rak menyuruh anggota geng Venom itu untuk menelpon bosnya, tetapi bosnya tidak menjawab telepon. Jang Chen kemudian menggandakan hutang anggota geng Venom itu dari 100 juta menjadi 200 juta. Karena merasa berat, anggota geng Venom itu memohon keringanan karena mereka adalah teman sekampung. Mendengar alasan itu, Jang Chen pun marah karena dia paling benci dengan orang yang tidak membayar hutang dengan alasan teman sekampung. Kemudian Jang Chen mengambil palu besar dan mendekati anggota geng Venom itu. Anggota geng Venom itu pun memohon diskon hutangnya. Jang Chen menawarkan diskon, tetapi dengan syarat anggota tubuhnya harus dipotong. Kemudian Sung Rak memegang tangan anggota geng Venom itu
dan Yang Tae yang akan memukul jari anggota geng Venom itu hingga lebur. Dan judul film pun muncul. Kita pindah ke kantor polisi Gyeongcheon. Terlihat pelaku penusukan yang sedang diinterogasi oleh Ma. Dia ditanya terus oleh Ma dan tidak mau menjawab. Karena masih tidak mau menjawab, Ma membawanya ke ruang kejujuran dan menyuruhnya memakai helm. Kemudian Ma menghajarnya sampai pusing. Kepala bidang di kantor Ma datang marah-marah kepada stafnya karena stafnya menulis laporan. Dia sedang bermain golf saat penikaman itu. Para atasannya juga mulai gugup dengan aktivitas para geng yang semakin menjadi-jadi. Karena hal itu, Ma kemudian pergi ke markas geng Yiso dan Venom untuk bertemu bos mereka. Saat di markas geng Yiso, Ma bertemu Kroco geng Yiso dan menanyakan di mana bosnya. Dia mengatakan kalau bosnya tidak ada sambil memegang baju Ma. Dan Ma kemudian masuk ke ruangan Yiso. Ma tahu kalau si bos bersembunyi di balik meja. Kesal dengan tindakan anak buahnya Yiso sehingga terjadi kerusuhan antar geng, Ma memberikan sanksi bos geng Yiso dengan memeras telurnya. Kemudian Ma mengajaknya untuk bertemu dengan bos geng Venom untuk berdamai. Mereka enggan berdamai satu sama lain, tetapi saat Ma bilang akan menggeledah semua toko mereka, mereka pun mulai berdamai dan berfoto bersama untuk mereka simpan. Kemudian HP si bos geng Venom berdering. Telepon itu dari anak buahnya yang sedang ditagih oleh 3 orang di awal film. Venom pun bergegas dengan anak buahnya ke lokasi. Saat sampai di lokasi, dia melihat anak buahnya babak belur dengan jari tangannya sudah terpotong. Melihat itu, Venom marah dan mendatangi 3 orang itu. Jang Chen memberikan kwitansi hutang kepada Venom kalau anak buahnya sudah 3 bulan telat membayar dan hutangnya sekarang sudah menjadi 190 juta karena sudah didiskon jari tangannya dipotong. Venom meludahi kwitansi itu dan menempelkannya ke baju Jang Chen. Saat Venom menempeleng Jang Chen, dengan sadis Jang Chen dan anak buahnya menikam Venom dengan membabi buta dan memutilasi tubuh Venom. Karena takut, anak buah geng Venom pun diambil alih oleh Jang Chen. Kita pindah ke Ma yang sedang berkunjung ke Huang, salah satu bos geng juga. Ma memberitahu Huang untuk jangan ikut campur dengan masalah penikaman itu. Ma diajak minum oleh Huang. Awalnya Ma tidak mau, tetapi setelah para gadis datang, Ma pun minum-minum di sana. Ma ketiduran dan dibangunkan oleh salah satu gadis kalau di luar sedang ada polisi yang memeriksa tempat itu. Ma kaget karena ada 14 panggilan tak terjawab. Ma kemudian menyelinap keluar dan kaget bertemu anak buahnya. Ma pun ikut memeriksa tempat itu dan ternyata semalam 3 orang penagih hutang itu datang ke tempat itu juga dan memotong tangan karyawan di sana. Ma kemudian pergi mencari informasi ke intel 2 orang ini. 2 orang ini memberikan informasi tentang kematian Venom dan geng Venom diambil alih oleh Jang Chen. HP Ma berdering. Ma bergegas ke lokasi karena saat ini telah ditemukan potongan anggota tubuh manusia yang dicurigai kalau itu adalah potongan tubuh dari Venom. Ma menyuruh anak buahnya untuk menemukan semua potongan anggota tubuh sebelum ditemukan warga. Mereka memeriksa truk sampah dan menemukan sebuah koper. Saat membuka koper itu, ternyata isinya adalah anggota tubuh Venom. Kemudian kita pindah ke Jang Chen. Saat ini Jang Chen dan bekas anggota geng Venom yang sekarang menjadi anak buahnya mendatangi toko dari geng Yiso dan membuat onar di sana. Saat disamperin anak buah Yiso, Jang Chen menanyakan di mana bosnya. Kemudian Yiso dan anak buahnya mendatangi Jang Chen. Jang Chen menunggu Yiso di dalam. Jang Chen ingin mengambil tempat Yiso, tetapi Yiso tidak mau memberikannya. Yiso tahu kalau insiden pembunuhan Venom, pelakunya adalah Jang Chen. Saat mereka masih mengobrol, ternyata anak buah Yiso sudah dilumpuhkan, sehingga mental Yiso menjadi ciut. Jang Chen mengusir Yiso dan memintanya untuk tidak datang ke sini lagi. Yiso pun pergi. Untung saja dia tidak dibunuh. Kemudian kita ke Ucok, yang sebelumnya adalah anggota geng Venom, sekarang menjadi anak buahnya Jang Chen. Saat ini dia sedang disuruh untuk menagih uang keamanan ke pemilik warung. Tapi pemilik warung itu tidak mau membayar karena dia tidak punya uang. Ucok pun memaksa pemilik warung itu. Karena kurang agresif, Sungrak mengambil alih dan langsung menusuk tangan pemilik warung itu. Karena udah waktunya gajian, Ucok diberikan uang dan disuruh untuk membeli minuman. Ucok memberitahu istrinya untuk menutup tempatnya dan menyuruhnya pulang. Jang Chen meminta si wanita untuk mengambilkannya bir, tetapi wanita itu tidak mau karena warungnya sudah tutup. Karena tidak dilayani dengan baik, Jang Chen menjambak wanita itu dan ingin menanamnya. Karena takut, wanita itu pun mau untuk bercocok tanam dengan Jang Chen. Kita pindah ke Ma. Ma dan anak buahnya sedang makan-makan di sebuah warung.
Kemudian masuklah Jiang Chen dan kawan-kawannya juga makan di sana. Ma menyadari kalau 3 orang itu adalah pelaku mutilasi Venom yang mereka cari, dan memberitahu anak buahnya untuk tetap tenang dan jangan melihat mereka. Jiang Chen juga mencurigai Ma dan anak buahnya. Lalu dia pergi ke toilet. Ma menyuruh satu anak buahnya untuk mengikuti Jiang Chen ke toilet dan mengawasinya. Satu anak buahnya pura-pura meminjam korek api, dan satunya lagi menjaga pintu masuk, karena tahu Jiang Chen menyiram salah satu anak buah Ma dengan minyak goreng panas, lalu kabur. Ma kemudian mengejarnya. Karena mereka masuk ke keramaian, Jiang Chen dan kawan-kawannya berhasil kabur. Pindah ke Ucok yang sedang menyiksa istrinya karena telah bercocok tanam dengan Jiang Chen. Saat mereka cekcok, ada yang mengetuk pintu mereka. Kemudian Ucok membuka pintu. Ucok langsung dihajar anak buah Huang, lalu dibawa untuk diinterogasi. Sambil menyiksa Ucok, Huang menanyakan di mana lokasi Jiang Chen dan kawan-kawannya berada sekarang. Karena dendam, Geng Yisou menyerang tempat bisnis Jiang Chen, sehingga membuat Sungrak marah dan akan membalasnya. Sungrak kemudian pergi ke Yisou. Saat dalam perjalanan, mereka dikepung oleh Geng Yisou, dan keributan pun terjadi. Sampai Ma dan anak buahnya datang untuk melerai mereka. Kali ini Ma ingin menangkap Sungrak dan Yang Tai, tetapi Sungrak melawan dengan pisaunya. Dan terjadilah perkelahian, Ma dengan Sungrak, Yang Tai dengan 2 anak buah Ma. Sungrak berhasil dilumpuhkan. Tetapi Yang Tai berhasil lolos dan memberitahukan ke Jiang Chen kalau Sungrak sekarang telah tertangkap oleh Ma. Sungrak diinterogasi oleh Ma. Karena tidak kooperatif dan mengatakan Ma itu bodoh, Ma kemudian menyiksa Sungrak sampai pingsan. Kita pindah ke acara ulang tahun ibunya Yisou. Saat Yisou dan keluarganya asik dengan acara itu, Yang Tai masuk dengan membawa tabung. Yisou melihat Yang Tai, lalu Yang Tai menyemprotkan gas pemadam api ke acara itu, sehingga semua orang tidak bisa melihat karena asap dari gas itu. Saat semua panik dan tidak bisa melihat, Jiang Chen datang menghajar semua anak buah Yisou dan ingin membunuhnya. Jiang Chen dan Yisou pun berkelahi, sampai akhirnya Yisou pun kalah dan mati. Pindah ke Ma dan kepala kantornya yang sedang rapat dengan atasannya. Atasannya memberitahu mereka jika mereka harus menyerahkan urusan Jiang Chen ke bagian pembunuhan, dan juga pemerintah Cina mengirimkan surat untuk mengambil alih kasus Jiang Chen. Tetapi Ma ingin atasannya memberikannya kesempatan 10 hari lagi untuk menyelesaikan kasus Jiang Chen dan menangkapnya. Kemudian Ma diberikan waktu 10 hari untuk menangkap Jiang Chen dan kelompoknya. Kalau tidak, jabatan mereka akan tamat. Pindah ke Jiang Chen yang sedang melakukan pertemuan dengan seorang pengusaha di sebuah restoran. Pengusaha itu ingin Jiang Chen menghabisi Huang agar bisnisnya tidak ada yang menghalangi. Jiang Chen akan diberikan imbalan sebesar 500 juta won, tetapi Jiang Chen tidak mau 500 juta. Jiang Chen mau imbalan 1 miliar won, dan pengusaha itu pun setuju. Pengusaha itu akan memberikan 100 juta dulu untuk DP, dan kalau Huang sudah mati, baru dia akan memberikan sisanya. Di saat mereka melakukan pertemuan, Ucok menelpon Geng Huang dan memberitahukan lokasi Jiang Chen berada. Geng Huang pun sampai di lokasi dan menyerbu Jiang Chen dan temannya. Jiang Chen melompat dari atas dan mereka langsung masuk mobil untuk kabur. Saat dalam perjalanan, Ucok mengeluarkan pisau dan ingin menusuk Jiang Chen. Tetapi dengan cepat Jiang Chen menghindar dan mengambil pisau itu, dan Ucok pun mati ditusuk oleh Jiang Chen. Kemudian kita pindah ke Ma yang berkunjung ke kafe Huang. Saat ingin bertemu Huang, Ma dihadang anak buah Huang yang menyuruh Ma pergi. Si gendut ini nggak tahu Ma kayak gimana. Si gendut pun langsung kena bogem mentah dari Ma. Ma pun mendatangi Huang dan menyuruh Huang agar tidak ikut campur masalah ini. Tetapi Huang emosi karena dia tidak bisa tinggal diam, karena Jiang Chen telah memotong tangan anak buahnya. Ma kemudian pergi dan meninggalkan rompi anti tusuk untuk Huang. Kembali ke Jiang Chen dan Yang Tai. Yang Tai kena tusuk saat diserbu Geng Huang. Sekarang sedang dijahit oleh perawat panggilan. Setelah perawat itu pergi, Jiang Chen menyakiti istri Ucok dan menanyakan siapa yang menyuruh suaminya dan orang-orang yang mengejarnya. Si wanita pun memberikan informasi kalau sebelumnya saat dia bertengkar dengan suaminya, anak buah Huang datang dan menangkap suaminya. Pindah ke Ma yang mengumpulkan para pemilik toko. Ma meminta para pemilik toko ketika para gangster datang, mereka harus memfoto para gangster itu. Foto-foto itu akan dijadikan petunjuk dan bukti untuk menangkap Jiang Chen. Salah satu anak buah Ma memberitahukan kalau besok akan ada polisi Cina yang akan menjemput Sungrak dan membawanya pulang ke Cina.
Esok harinya, Sungrak pun akan dibawa ke bandara. Tetapi sebelum dibawa ke bandara, Ma berbicara kepada Sungrak. Jika Sungrak memberitahukan di mana posisi Jiang Chen, Ma akan mempenjarakan Sungrak di Korea dan keluar dalam beberapa bulan. Kalau tidak, Sungrak akan dibawa pulang ke Cina dan akan dihukum mati. Tetapi Sungrak memilih dibawa oleh polisi Cina itu. Saat dalam perjalanan, salah satu polisi Cina itu menjatuhkan barang yang ternyata itu adalah sabu. Polisi Cina itu mengatakan kalau mereka mempunyai barang yang banyak, tetapi belum mendapatkan distributor di Korea. Mendengar itu, Sungrak pun menghasut polisi Cina itu kalau dia bisa melayani polisi Cina itu dan membawakan seorang distributor kepadanya. Saat tiba di bandara, Sungrak pun dibebaskan dan polisi Cina itu pun memberikan nomor teleponnya. Setelah Sungrak pergi, Ma menghampiri kedua polisi Cina itu, dan ternyata kedua polisi Cina itu adalah anak buah Ma yang menyamar dan sudah direncanakan. Kita lanjut ke Sungrak yang sedang makan bersama dengan Jiang Chen dan Yang Tai. Sungrak menceritakan kenapa dia bisa bebas. Para polisi Cina itu mengedarkan narkoba dan belum mempunyai distributor di Korea, sehingga kedua polisi Cina itu ingin bertemu dengan Jiang Chen. Tetapi Jiang Chen tidak percaya dan menyuruh Yang Tai mengambil kapak. Sungrak pun mengeluarkan barang itu, dan kemudian Jiang Chen mencicipinya. Kita pindah ke dua orang polisi Cina yang sedang makan. HP-nya berdering. Dan ternyata yang menelpon adalah Sungrak. Sungrak menanyakan di mana mereka harus bertemu. Kemudian polisi Cina gadungan itu pun memberitahu Sungrak mereka harus bertemu di mana. Ma dan polisi pun bersiap di lokasi yang akan didatangi oleh Sungrak dan anak buahnya. Ma dan para polisi akan menyergap semua gangster di tempat itu. Jiang Chen dan Sungrak pun terlihat bergerak ke lokasi penyergapan. Sungrak dan anak buahnya pun masuk bertemu polisi Cina itu di sebuah ruangan. Saat Sungrak memperkenalkan anak buahnya, tiba-tiba ciluk bak. Ma dan polisi yang lain berhasil menangkap Sungrak dan anak buahnya, tetapi di sana tidak ada Jiang Chen. Ternyata Jiang Chen pergi ke tempat Huang berada. Dan di sana terjadilah perkelahian antara anak buah Huang dan anak buah Jiang Chen. Jiang Chen pun bertemu dengan Huang. Karena takut, Huang dengan cepat kabur dari sana. Jiang Chen mengejar Huang. Saat menyeberangi jalan, Huang tertabrak mobil sehingga kakinya sebelah tidak bisa berjalan. Huang dengan tertatih ingin minta tolong pada Ma. Dan akhirnya, Jiang Chen berhasil menangkap Huang dan bersiap menusuknya. Saat Jiang Chen akan menusuk Huang, ternyata Huang menggunakan rompi anti tusuk. Jiang Chen pun menargetkan muka Huang untuk ditusuk. Huang memegang pisau itu dan berhasil menjatuhkan pisaunya. Tetapi Jiang Chen kemudian mencekik Huang. Untung saja ada dua polisi di sana, sehingga sebelum Huang mati tercekik, Jiang Chen buru-buru kabur dari sana. Salah satu anak buah Ma melihat Jiang Chen dan mengikuti Jiang Chen ke markasnya. Anak buah Ma itu pun menelpon Ma dan memberitahukan posisi Jiang Chen saat ini. Ma menyuruhnya jangan ikut campur agar dia tidak terluka. Ma pun bergegas ke lokasi Jiang Chen. Jiang Chen dan Yang Tai bergegas kabur dari markasnya. Tetapi saat akan masuk mobil, dia mendengar suara getaran HP anak buah Ma. Anak buah Ma itu pun keluar dan ingin melempar mobil Jiang Chen dengan tabung gas. Kemudian Jiang Chen bersiap-siap dengan mobilnya, ingin menabrak anak buah Ma itu. Dan untung aja Ma datang menghadang mobil Jiang Chen dengan mobilnya. Jiang Chen menghajar anak buah Ma, sedangkan Ma menghajar Yang Tai. Untung saja polisi datang. Karena melihat polisi datang, Jiang Chen pergi kabur dari tempat itu, sedangkan Ma masih menghajar Yang Tai. Dan setelah Yang Tai berhasil ditumbangkan, Ma kemudian mengejar Jiang Chen dengan jalan kaki. Jiang Chen tiba di sebuah warung dan bersembunyi di sana. Di warung itu ada pemilik warung dan seorang anak. Jiang Chen menyuruh pemilik warung itu untuk mengambilkannya minuman. Saat ada kesempatan, anak itu pergi ke belakang dan mencoba menelpon Ma. Tetapi Ma tidak bisa dihubungi karena Ma masih dalam panggilan lain. Jiang Chen juga menelpon pengusaha yang menyuruhnya menghabisi Huang dan memberitahunya kalau dia berhasil menghabisinya. Dan pengusaha itu harus memberikan sisa uang pembayaran. Ketika sedang menelpon, Jiang Chen melihat foto anak buahnya. Ternyata pemilik warung dan anak itu telah memfoto anak buahnya yang sedang menagih uang kepada pemilik warung. Kemudian Jiang Chen pun menghampiri pemilik warung dan anak itu. Ma tiba di warung itu dan melihat kaca pintunya pecah. Saat Ma masuk, ternyata pemilik warung dan anak itu terluka dan dalam keadaan kritis. Ma memanggil ambulan untuk membawa pemilik warung dan anak itu ke rumah sakit. Ma kemudian menelpon Huang untuk menangkap Guak,
anak buah dari pengusaha yang menyuruh Jiang Chen untuk membunuh Huang agar memberitahukan kemana Jiang Chen pergi. Kemudian kita ke toilet bandara. Jiang Chen sedang membersihkan bekas darah yang ada di badannya dan mengganti bajunya bersiap untuk naik pesawat. Ketika dia keluar, ternyata Ma sudah ada di depannya. Terjadi perkelahian di toilet bandara. Sampai akhirnya Ma berhasil mematahkan tangan Jiang Chen dan memborgolnya. Jiang Chen pun berteriak, "Gendut!" Rasain tuh boga mentah. Dan akhirnya semua gangster tertangkap. Si kepala kantor naik jabatan dan Ma juga naik pangkat. Dan film pun tamat.